لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jam 12:30 malam ada izin telepon. 12:30 pagi izin telepon, entah ada apa, entah siapa orangnya, enggak kenal. Ya. Dan kadang-kadang seseorang dai itu kadang-kadang yang tahu jemaah tahu nomornya, kadang-kadang kalau ada kepepet tiba-tiba telepon. Ya, seolah-olah dai itu nggak punya keluarga, gitu. Seolah dai itu jomblo, jadi telepon kadang malam, kadang lagi tidur telepon. Syukur-syukur kalau nggak dijawab, nggak ditulis ping ping ping, nggak ada gitu, alhamdulillah. Dan kadang-kadang bertanya, dan kalau kita belum bisa jawab atau baru bisa baca doang karena di jalan atau bagaimana. Afwan Ustaz, gimana jawabannya Ustaz? Ya, sebentar Afwan belum bisa jawab. Berapa hari kemudian Afwan Ustaz ini dan seterusnya. Jadi kehidupannya begitu. Kadang pengen bertamu. Namun bukan mencocokkan kemampuan atau hadirnya Ustaz di rumah, tapi betul-betul memaksa agar bisa bertemu, ya. Dan banyak hal yang Anda pelajari, kadang-kadang sebagian dari mad'u atau jemaah atau bahkan panitia atau DKM, kalau udah terdesak butuh itu minta, ya, secepatnya, dan kadang sifatnya mendesak. Ya mau bagaimana, ya harus mengorbankan waktu. Tapi di sisi lain ada penghargaan yang kurang. Suatu ketika Ana bertemu dengan Al-Ustaz Abdul Hakim Abdad rahimahullah ta'ala di Pustaka Al-Wadi di Pondok Kopi. Ana lagi beli kitab, beliau juga datang beli kitab. Dan di situ Ana dijewer 3 kali. Beliau Ustaz Abdul Hakim itu kalau sayang sama orang dan melihat ada kesalahan pada orang itu, karena kedekatannya mungkin atau merasa sayang, dijewer. Itu bagi yang ngerti majelis beliau dari dulu paham kalau misal beliau kadang menjewer beberapa yang masih muda gitu. Ya, jadi ini bukan jeweran artinya negatif, enggak. Ini karena sayangnya beliau. Anak kemudian bertanya ke beliau, Ustaz, itu kan ada masjid seberang rumah Ustaz. Maksud seberang, kan beliau rumahnya Poltangan, agak seberang. Seberangnya daerah Pasar Minggu lah, nggak perlu kita sebut masjidnya.
Dulu kan Ustadz ngisi di sana, Ustadz. Kok nggak pernah? Sekarang di sana lagi. Padahal ana tanya ke ikhwan sana dan DKM sana, kenapa Ustadz nggak di sini lagi? Ya, mereka mengharapkan Ustadz untuk Ustadz supaya di sana gitu. Kata beliau, ta'ban, orang-orangnya ta'ban, orang ta'ban. Ta'ban. Itu bahasa Arab Indo ta'ban. Ta'ban itu tiring gitu, bikin letih. Ngeselin gitu, ta'ban tuh. Enggak mau di situ gitu. Kenapa? Mereka tuh cuma mau ngundang, tapi mereka bukan penuntut ilmu. Enggak nyari ilmu mereka. Cuman pengen apa? Ngundang doang. Dan beliau itu khutbah Jumat dulu di situ. Dan juga isi kajian dulu di situ. Ya. Makanya ketika Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari dulu tahun 2013, 2014, itu Ustadz Abdul Hakim udah nggak ngisi di masjid tersebut lagi. Nggak ngisi di masjid tersebut. Udah nggak lagi. Ketika ada kajian tematik atau tabligh akbar di situ, Ustadz Ahmad Zainuddin, ya safar dari Banjar, itu di mukaddimahnya beliau sempat berkata semacam sowan, ya ini saya mohon izin misalnya untuk mengisi kajian di masjid ini yang mana Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Abdul Hakim Abdad hafizallah juga biasa tadinya isi kajian di sini gitu. Artinya masjid tersebut dikenal tadinya diisi oleh sang ustadz. Jadi asatidz menghormati gitu. Namun menghormati masjid tersebut dan juga kondisinya. Namun yang ana pertanyakan, kenapa Ustadz kok nggak di situ lagi gitu. Ya, melatihkan, kenapa sebabnya? Itu mereka ngundang ana, khutbah dan seterusnya. Tetapi nggak pernah mau ikut kajian ana gitu. Dalam bahasa lain, ini adalah fenomena yang sekarang banyak terjadi. Semua bikin kajian, semua jadi panitia, dan semua hanya mau hadir di kajian yang dia selenggarakan saja. Ya, dahulu panitia itu ikhlas, mereka tulabul ilm. Sekarang bukan tulabul ilm panitia itu. Entah apa yang dicari. Bukan ilmu yang dicari. Ya. Ada kajian beda kelurahan dekat ya. Udah nggak mau ikut kajian. Hanya mau di kajian di masjidnya atau di majelis ta'limnya. Malah jemaah-jemaah ini yang lebih afdal. Mereka hunting kajian sana sini tanpa sekat. Itu bukan memtek saya, itu bukan masjid saya. Maka siapa yang membatasi kajian, hadir kajian hanya untuk masjidnya dia saja atau majelis taklimnya dia saja, ini bukan thalibul ilm. Ini bukan seperti lebah ini. Ya hanya pada pohon itu saja. Maka penuntut ilmu itu dhalatul mu'min. Seperti barang hilang seorang mukmin yang mana di mana dia dapatkan, di situ dia gapai. Begitu. Ini pelajaran yang ketika itu anak dapat dari Ustadz Abdul Hakim hafizallah. Yang mana beliau memegang izzah dan keperkasaan seorang pembawa ilmu dan juga kebaikan ilmu, menjaga muruah dan izzah ilmu itu sendiri. Kalau memang misal ada urusan personal misal, yang mana ketika ana ngobrol dengan orang-orang masjid, mereka menganggap ini urusan personal, individual. Tapi yang ana pelajari bukan masalah personal. Dulu mungkin ana pribadi menganggap bahwasanya yang seperti ini kok Ustadz, kenapa sih nggak ngisi di sana? Ternyata maksudnya al Ustadz nggak mau lagi diundang di situ adalah untuk mentarbiyah orang-orang ini supaya apa? Sadar. Kalau emang antum mencari ilmu, maka posisikan diri antum sebagai pencari ilmu, bukan sebagai pengatur para ahli ilmu.
Dan tidak banyak ustadz sekarang yang berani untuk mengambil tindakan seperti beliau. Yang mengambil tindakan seperti beliau itu biasanya yang memang mustaghni, yaitu merasa tidak butuh dengan dunianya masjid atau dunia DKM atau dunia panitia. Dan maksud dari penjabaran ini adalah semua punya kesalahan, tapi kita harus jujur kalau dalam menuntut ilmu dan dalam mengajarkan ilmu. Ketika itu ada dalil, ikuti itu. Ketika itu ada kebenaran, maka kebenaran lebih dari selainnya. Ketika itu warisan Rasulullah SAW, maka ikuti itu walaupun bertentangan dengan anak, orang tua, bahkan seluruh manusia. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku menjadi yang lebih dia cintai daripada anaknya, daripada ayahnya, daripada seluruh manusia. Jadi kecintaan itu, kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, mengistinbat dari hadis ini, kecintaan secara tabiat manusia 3. Mahabbah ada 3. Berangkat dari hadis ini, yaitu mahabbatur rahmah, cinta karena kasih sayang, bersifat mengayomi dan pengen melindungi. Ini diistinbat dari min waladihi, cinta kepada anak. Cinta kepada anak, ini karena kasih sayang. Maka jangan sampai cinta kasih sayang kepada anak atau semisal ini, istri dan semisalnya, melampaui cintanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian cinta model kedua, mahabbah yang kedua, mahabbatut tauqir wa ta'zim, cinta karena menghormati. Istinbat dari min walidihi, yaitu kepada orang tuanya. Karena cinta kepada orang tua itu cinta dalam hal penghormatan. Seperti antum terhadap guru antum. Antum sayang sama dia, sama guru antum karena menghormati. Maka ini mahabbatut tauqir wa ta'zim wal ikram. Namun cinta penghormatan terhadap guru, walid, orang tua atau tokoh atau orang tua secara umum yang lebih lebih tinggi usianya, jangan sampai mengalahkan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kata Al-Qadhi Iyad, mahabbatul khair, mencintai kebaikan orang, mencintai orang karena kebaikannya. Nah ini disebut, yang disebutkan dari wan nasi ajma'in, itu manusia seluruhnya, yang bukan kerabat, bukan tokoh, bukan anak, bukan murid. Maka kalau mencintai orang pada umumnya, itu kita dia akan mencintainya kecuali kalau dia orang itu baik. Kita nggak bisa mencintai seseorang tanpa alasan. Kalau misal orang itu baik, kita akan cinta padanya. Namun jangan sampai cinta kepada manusia karena kebaikannya melampaui cinta kita kepada Rasulullah SAW. Artinya, kesimpulannya, ketika itu adalah kebenaran, maka hilangkan atau maka jangan sampai kebenaran tersebut tenggelam dengan cinta pada anak atau pada orang tua atau pada manusia manapun. Karena kebenaran diikuti karena kebenarannya. Dan adapun cinta kepada manusia tertentu dituruti karena bukan zat kebenarannya, melainkan karena mungkin sayang, karena mungkin hormat, atau karena mungkin baik. Dan seorang penuntut ilmu hendaknya dia betul-betul haus akan kebenaran. Dan haus akan ilmu itu
bisa dikalahkan dengan mudah jika mencintai dunia. Hatta seorang ustadz sekalipun. Kalau hatinya sudah menyeruput cinta akan dunia, cinta popularitas, maka jangan berharap ustadz ini mencintai ilmu dan kebenaran. Bahkan untuk membaca kitab saja akan sulit, kecuali hanya untuk modal kajian. Dan ini di antara fitnah zaman sekarang, bukan dalam rangka mencela zaman, namun menjabarkan kondisi. Yang mana kita kehilangan sebagian dai tua rahimahumullah, wala uzaki 'ala Allahi ahada, yang secara zahir kita tahu dan husnudzan mereka adalah orang-orang yang mencintai ilmu dan kebenaran karena Allah, mudah-mudahan. Mahal, ikhwan. Mahal. Yang menjadi contoh, yang kalau kita mengingat orang-orang ini, maka yang kita ingat hanyalah apa-apa yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla dari ilmu dan amal. Bukan mengingat dunianya. Bukan mengingat dia punya apa dari keduniaan, enggak. Tapi yang kita ingat adalah ilmu dan amal. Berharga yang seperti ini jemaah sekalian. Yang kadang-kadang harga yang tertera dan terpampang jelas ketika masih hidup itu tidak kita lihat. Tapi baru kita sadari setelah kepergiannya. Banyak dari penyesalan itu baru terlahir setelah ketiadaan yang disesali. Namun selama kita masih hidup, maka semua penyesalan bisa diralat insyaallah. Dan nasihat ana untuk diri ana dan juga jemaah rahimakumullah, menuntut ilmu dengan tujuan takut pada Allah Azza wa Jalla, dan jangan dijadikan ilmu ini sebagai tunggangan belaka. Karena tidak akan berkah ilmu ini kalau dijadikan sebagai tunggangan untuk mengejar finish keduniaan. Dan itu adalah kehausan yang bertubi-tubi, yang tidak akan mengenyangkan, tidak akan memuaskan, dan tidak akan ada ujungan. Ilmu ini akan selalu menghauskan ketakwaan pada Allah, kedekatan pada Allah. Jika diberi kita bersyukur, jika diuji kita bersabar. Jika berdosa kita istighfar dan meminta maaf pada Allah Azza wa Jalla, serta atau menunaikan hak-hak yang telah kita rampas dari hak manusia. Kehilangan akan tokoh-tokoh yang Allah Subhanahu wa taala cabut ilmu melalui hilangnya tokoh-tokoh ini, maka itu tidak boleh membuat kita futur. Dan tidak boleh kita memberhalakan kenangan. Yang kadang-kadang kenangan itu adalah berhala kalbu yang menghentikan seseorang dari ilmu dan amal. Sekarang bukan saatnya untuk banyak-banyak menjabarkan kenangan yang tidak memberikan kita ilmu dan amal lebih. Melainkan ketika kita mendengar kepergian atau wafatnya seorang alim Rabbani, maka air mata itu enggak cukup. Dan tidak pula harus antum berair mata. Tapi yang harus kita tanyakan adalah diri kita. Kita ini beneran penuntut ilmu atau bukan? Kita ini beramal atau enggak? Kita ini siapa dan apa? Itu sekarang. Percuma antum galau dengan kepergian seorang alim dan tidak galau dengan bagaimana future dan masa depan antum. Karena beliau pergi, khalas. Itu urusan beliau dan Allah Azza wa urusan Allah Azza wa Jalla, dan kemudian urusan beliau di akhiratnya nanti. Yang sekarang kita sendiri mempertanggungjawabkan bagaimana diri kita ke depannya. Rabb kita adalah Allah Azza wa Jalla, dan kita mencari pahala dari Allah, bukan dari ustadz, bukan dari siapa-siapa.
Beliau-beliau tidak bisa memberikan pertolongan. Dan haram atas kita setelah wafatnya beliau-beliau untuk mencari syafaat dan meminta berdoa, itu syirik. Sebagaimana kita selalu ajarkan bahwasanya itu adalah syirik. Lalu jangan kemudian kita memasung berhala-berhala kenangan yang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya, kenangan-kenangan itu tidak ada habisnya. Ya mungkin kita bisa mengambil ibrah. Namun mengambil ibrah itu harus mewariskan akidah yang benar dan amalan yang soleh. Kalau tidak, maka ini bukan mengambil ibrah. Ini hanya menghabiskan waktu. Oke, ikhwas sekalian rahimakumullah. As-sidq bukan berarti pembicara ini sudah jujur, bukan. Tetapi kita mengingatkan diri kita dan semuanya bahwasanya jujur itu ada sebelum keikhlasan. Seseorang belum bisa ikhlas kalau dia belum bisa jujur. Dan seseorang bagaimana bisa jujur kalau dia ada kecintaan terhadap dunia. Semua orang yang cinta dunia itu kadzab, suka berdusta. Semua yang cinta dunia pasti suka berdusta dan memalsukan. Dan kita khawatir kita termasuk nama-nama yang mencintai dunia sebegitunya. Begitu ya, ikhwas sekalian rahimakumullah. Maka cintailah ilmu ini karena Allah Ta'ala perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan kita untuk menuntutnya. Bukan mencintai ilmu karena materi atau euforia belaka. Sedikit atau banyak yang hadir, antum tidak tahu yang gaib. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui yang gaib. Yang gaib di sini maksudnya adalah dua hal. Pertama, yang hadir dari malaikat ataupun jin, antum nggak tahu. Itu pertama, itu gaib dan nggak perlu kita tahu juga, rahasia Allah. Yang kedua, antum tidak tahu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Yaitu apa yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat nanti dari ganjaran-ganjaran sebagai ganjaran atas apa yang dilakukan. Yang gaib ini nggak tahu. Makanya jangan terperdaya dengan kathrah dan kamiyah. Jangan terpedaya dengan banyak. Tereuforiakan dengan kuantitas. Karena betapa banyak yang terpedaya dengan kuantitas sebagaimana kaum musyrikin di perang Badar. Namun teguhkanlah kualitas dan keikhlasan serta kejujuran. Karena para pejuang Badar itu mereka ikhlas, jujur. Dan lihat bagaimana kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, yang mana Rasulullah SAW penyebabnya adalah menyelisihi perintah Rasulullah SAW, padahal boleh jadi ini dimaklumi karena manusiawi. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan sebagian untuk bertahan di Jabal Rumat, yaitu bukit pemanah. Stay di situ, jangan kemana-mana. Nah, ketika kemenangan sudah diambang mata, sudah tampak seperti akan menang, maka sebagian tergoda untuk mengambil ghanimah dan semisalnya. Walaupun sebagian dari sahabat tetap bertahan, namun sebagiannya khalas, sudah pergi untuk memungut ghanimah, harta rampasan perang. Dan karena penyelisihan terhadap perintah Rasulullah SAW ini, disitulah titik mulai kekalahan. Disitulah titiknya, disitulah sebabnya. Sampai Allah katakan di surat Al-Imran, minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhirah. Sebagian kalian ada yang menginginkan dunia, sebagian kalian ada yang menginginkan akhirat. Ternyata bisa jadi keinginan keduniaan dalam amal saleh itu merugikan, mengalahkan dan membangkrutkan. Dan ini bukan berarti pembicara adalah yang paling selamat dalam masalah ini. Kita semua mencari keselamatan. Dan kita tidak bisa menjamin diri kita. Namun merupakan kewajiban untuk mengingatkan dan diingatkan. Baik ana maupun antum, semua dari kita wajib untuk ingat
Karena kita ini sering lupa. Dan ini supaya kita sama-sama selamat, ikhwan. Supaya sama-sama selamat. Jangan terpedaya dengan banyaknya dan jangan tersedihkan dengan sedikitnya. Justru yang sedikit kadang-kadang yang afdal dan menjaga keikhlasan. Dihikayatkan ada syekh namanya Abdullah Al-Jibrin rahimahullah. Yang suatu ketika beliau mengisi pengajian dan qaddarullah hanya satu orang atau bahkan dalam hikayat lain tidak ada yang hadir. Bahkan ada seorang syekh yang dia mengajar di salah satu kelas di suatu universitas di Saudi Arabia. Tapi Anda tidak disebutkan syekh siapa ini namanya. Nah, beliau ketika isi pengajian isi maksudnya bukan pengajian seperti ini, tetapi jadwal memang sudah jadwal ngajarnya ya, ilmu syar'i di kelas itu. Qadarullah entah kenapa ketika itu para mahasiswa, para tulabul ilm itu tidak ada yang hadir di kelasnya, entah karena ada yang lain atau bagaimana. Tidak ada yang hadir. Dan beliau sendirian di kelas. Nah, salah satu staf atau salah satu syekh lainnya itu lewat di area kelas itu dan melihat beliau itu sedang mengajar. Sedang mengajar. Apa maksudnya sedang mengajar? Ada orang di situ selain beliau? Enggak ada. Siapa yang diajarin? Enggak ada. Tapi beliau sedang mengajar hanya karena apa? Hanya karena beliau tidak mau berkhianat dengan waktu dan juga amanah yang diberikan oleh universitas. Beliau tetap ngajar, padahal nggak ada murid. Seperti ngajar orang, padahal nggak ada orang. Beliau nggak mau duduknya beliau di sini makan gaji tanpa beliau melakukan apa yang semestinya. Subhanallah. Ada nggak kira-kira guru, ustadz atau syekh di zaman sekarang seperti itu? Mungkin diketawain, ngajar siapa syekh? Masa ngomong sendiri? Tapi saking beliau nggak apa-apa, nggak ada siapa-siapa dari manusia. Yang penting menunaikan amanah. Subhanallah. Saking wara', yaitu hati-hati dan mencari keselamatan. Dan biarpun nggak ada yang datang, ya biarin. Yang penting dia menunaikan amanah. Subhanallah. Ya. Dan dulu ada seorang syekh namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yang kita tahu, beliau penulis kitab Taisirul Karimul Mannan, Tafsir As-Sa'di, dan juga ringkasannya, dan juga kitab-kitab yang banyak sekali. Yang mana beliau punya murid banyak. Namun suatu ketika dari semua banyaknya murid Syekh As-Sa'di rahimahullah, ada minimal dua lah yang paling masyhur, yaitu Abdul Al-Bassam rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, ada suatu kisah yang dihikayatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tentang gurunya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yang ketika itu Syekh As-Sa'di lagi duduk seperti ini di majelis ilmu menunggu murid, menunggu para penuntut ilmu. Ya, kursi-kursi ada, meja-meja yang buat tatakan buku ada gitu. Nah, kemudian ada seorang talibul ilm datang. Buku tadinya datang sebelum Syekh belum datang, tapi talibul ilm ini udah datang duluan. Dan naruh kitab di kelas atau di majelis, naruh kitabnya. Yaitu penuntut ilmu ini naruh kitab. Keluar dulu penuntut ilmu ini karena masih kosong tempat ini. Nunggu nanti talibul ilm lainnya pada datang, nunggu aja. Maka dia keluar dulu, mungkin diajan atau apa. Maka kemudian Syekh datang, masih kosong. Maka Syekh pun duduk di kursinya, menunggu para penuntut ilmu. Nah, kemudian penuntut ilmu yang tadi naruh kitab datang. Pas datang, ngelihat udah ada Syekh, malu dia. Dan nggak ada orang sama sekali, nggak ada talibul ilm lainnya selain dirinya. Maka saking malunya dia kemudian
ngambil kitab dan ngelipir keluar. Syekhnya ditinggal. Jadi syekhnya ditinggal sendiri. Syekhnya padahal ngeliatin tuh. Dikira Syekh Sa'di dikira ini talib ini ngambil buku untuk deketin dia, tapi enggak, ngambil buku untuk apa? Pulang. Kemudian datang Syekh Utsaimin, ngeliat enggak ada siapa-siapa. Tapi Syekh Utsaimin tetap di situ. Kemudian belajar sampai Syekh Sa'di ketika itu membawa satu buah. Ya. Terus Syekh Sa'di berkata kepada Syekh Utsaimin, ini Syekh Utsaimin masih muda, masih belajar. Ya Muhammad, karena namanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya Muhammad, Shalih itu nama bapaknya Syekh Muhammad. Ya Muhammad, atadri ma hadza? Kamu tahu enggak ini apa? Ini zaman-zaman kemerdekaan dulu ya, zaman-zaman lama ya. Kamu tahu enggak ini apa? Ya. Enggak tahu sih. Hadza tufah, ini adalah apel. Ini adalah apel. Ini adalah apel. Oh, Masya Allah gitu. Lihat, usia segitu Syekh Utsaimin usia mungkin 20-an tahun atau berapa, apel aja nggak tahu. Apel aja nggak tahu, ikhwan. Itu di daerah Unaizah namanya. Apel aja nggak tahu. Itu alama loh, Syekh Utsaimin itu kelak menjadi alim besar loh. Apel aja baru tahu ketika itu. Baru sekali saya ngeliat apel gitu. Oh, ini apel ya sih. Ada tufah, ini nama apel kayak gini gitu. Antum semua buah tahu, ya. Ini Syekh Utsaimin apel aja nggak tahu di usia segitu. Oke, belajarlah gitu. Yang seandainya Syekh Sa'di ini seumur hidup cuman punya satu murid namanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, itu udah cukup itu. Seandainya punya satu murid Syekh Utsaimin doang, itu udah cukup dah, pahalanya dah. Udah banyak pahalanya itu. Lihat bagaimana keikhlasan seorang Syekh Sa'di dan seorang Syekh Utsaimin rahimahumullah. Lihat kitab-kitab Syekh Sa'di yang di Indonesia belum banyak diterjemahkan. Sedikit sekali, hanya tafsir As-Sa'di 7 jilid. Kemudian Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, ya, beberapa cara untuk menggapai hidup bahagia itu ada, ya. Diterjemah itu mengikuti kecil, banyak karya. Syekh Utsaimin lebih banyak lagi kitab-kitab yang disebutkan kepada beliau. Nah, di sini kita ambil ibrah. Di majelis seperti ini cari berkahnya, bukan cari banyaknya. Ya, maksudnya cari berkahnya bukan cari banyaknya kuantitas hadirin. Karena kebanyakan memperdaya. Dengan banyaknya itu banyakkan memperdaya. Kemudian Syekh Utsaimin ini belajar terus, kemudian menjadi pengajar, seorang allamah, seorang alim yang banyak ilmunya, mutafannin di banyak bidang. Dan beliau menguasai akidah, juga menguasai fikih dan usul fikih. Dan thariqah atau tata cara ana dalam mempelajari fikih terutama mazhab Hanbali mengikuti beliau. Terutama dari kitab Asy-Syarah Al-Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Yang mana kita mengikuti dalil. Seperti juga beliau rahimahullah dan murid-murid beliau rahimahumullah, hafizahumullah. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau dikunjungi rumahnya di zaman beliau masih hidup, antum akan dapatkan perpustakaan beliau itu sedikit bukunya. Maksudnya sedikit bukunya, ya sesedikitnya ulama ya, lebih banyak daripada kita lah ya. Sedikit di sini maksudnya untuk kaliber ulama setinggi beliau ilmunya, segitu tuh kayak unbelievable gitu loh. Segini Syekh gitu kalau bahasa kita, segini doang buku antum Syekh gitu kalau bahasa kita ya. Bahasa yang seolah-olah ya menantang Syekh gitu loh. Namun ternyata yang beliau ajarkan adalah bahwasanya memperbanyak materi belaka tanpa betul-betul didalemin itu enggak bermanfaat. Kalau antum lihat kitab-kitab Syekh Utsaimin rahimahullah dan penjabaran beliau rahimahullah, antum akan dapatkan dakik, detail, dan seolah-olah beliau ulama pertama kali yang membicarakan kebenaran hal-hal detail ini. Seolah-olah belum pernah ada ulama sebelumnya itu, padahal ada, cuman versi beliau itu lebih menyadarkan diri betapa alimnya beliau, betapa dalamnya ilmu beliau.
Dan itu yang didapatkan oleh banyak dari para ulama sekarang ketika membaca karya-karya Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang mana itu rata-rata adalah hasil kajian beliau yang ditranskripkan menjadi buku. Itu. Padahal beliau perpustakaannya hanya beberapa rak kecil. Tapi ilmu beliau melaut. Kenapa? Karena beliau memegang akarnya dan mengembangkan daun-daunnya. Kalau kita kebanyakan nyari daunnya, akarnya nggak kepegang. Nyari euforianya, intinya nggak dapat. Begitu kalau kita sekarang kebalik. Nah, sampai seorang syekh, profesor, doktor, ahli tafsir, pakar tafsir, terutama masalah syair ya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Mu'adhah Asy-Syihri namanya. Syekh Abdurrahman Asy-Syihri, salah satu pakar tafsir di Saudi Arabia sekarang. Mungkin usia beliau 50 tahun sekian sekarang. Itu beliau membahas satu ayat, meriset satu ayat Al-Quran dan tafsirnya. Dan beliau membuka 100 kitab tafsir. 100 kitab tafsir, ya ini setiap kitab tafsir beda muallif, beda penulis, ikhwan. 100 di sini beda, 100 ini beda buku, beda penulis. Untuk satu ayat beliau buka semuanya, dan bukan buka gitu doang, dibaca dan didalamin untuk satu ayat ini. Dan beliau mengatakan, rata-rata saya melihat para ahli tafsir ini saling mengkopas satu sama lain. Sama aja, ini sama, ini sama. Setelah udah 100 buku ini selesai, oke, seperti itu faedahnya. Yang kebanyakan kalau diringkas sebenarnya cuma segini doang gitu loh. Karena rata-rata ahli tafsir juga mengkopas dari pendahulunya dan seterusnya. Sama gitu loh. Maka kemudian aku mencoba untuk membuka tafsirnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang mana tafsirnya Syekh Utsaimin itu, semua kitab tafsirnya Syekh Utsaimin itu semuanya hasil dari kajian beliau seperti ini, kemudian diterekam dan ditranskrip oleh para muridnya. Jadi bukan beliau nulis sendiri ketika itu. Bukan. Maka aku membuka tafsirnya Syekh Utsaimin dan aku dapatkan faedah-faedah detail yang belum pernah ada di kitab-kitab tafsir sebelumnya. Artinya ilmunya luas, Masya Allah. Ilmu dengan kesederhanaan itu seolah bisa mengalahkan kitab-kitab tafsir sebelumnya. Dari faedah ini belum pernah ditemukan di sebelum. Padahal ini faedah. Ya, begitu ya ikhwas sekalian rahimakumullah. Ya, ini di antara nasihat aja juga tambahan maklumat dan kisah berkaitan dengan beberapa ulama kita rahimahumullah yang mereka memiliki andil yang luas dalam dakwah dan karya-karya yang bertebaran di dunia Islam. Namun jangan sampai kita hanya terpaku dengan banyaknya sesuatu. Karena itu tidak menyelamatkan. Pada mahsyar itu banyak loh orang, tapi mayoritas nggak selamat. Ya, pada mahsyar itu orang banyak banget, semua orang ngumpul, tapi mayoritas tidak selamat. Dan kita mencari yang selamat. Makanya bab ini bab la yuqalu assalamu ala Allah. Nah, kita baru masuk kajian sebenarnya. Tadi itu masih prolog ya. Dan ini sebentar lagi syuruk. Tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat ya kawan. Ya, tetap bermanfaat insyaallah. Yang tadi yang kita jabarkan tetap bermanfaat. Anda sendiri enggak sadar kalau ini sudah sampai jam 6 subhanallah. Ya ala kulli hal. Bab la yuqalu assalamu ala Allah. Tidak dikatakan, jangan mengatakan assalamu ala Allah. Kita kan biasanya mengatakan assalamualaikum. Itu benar, boleh. Salamun alaikum, itu boleh. Tapi enggak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Yang bisa dikatakan maksudnya adalah keselamatan atas Allah. Enggak, Allah Ta'ala tidak dinyatakan keselamatan atasnya. Ya, tidak. Lihat dari segi lafal. Dari segi lafal, kaitan lafal dengan tauhid. Kaitan lafal dengan tauhid itu bisa terwujud. Dan kaitan lafal dengan pelanggaran terhadap tauhid itu juga bisa terwujud.
Maka menjaga kalimat dari ketercelaan dan pelanggaran itu adalah kepentingan tersendiri dalam kehidupan muslim. Sampai ada banyak lafal-lafal yang dilarang. Dan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah juga memiliki kitab yang menjabarkan tentang al-manahi, yaitu larangan-larangan untuk lafal-lafal yang diucapkan. Ada lafal-lafal yang enggak boleh diucapkan. Itu ada kitab tersendiri dalam masalah ini. Di antaranya assalamu ala Allah. Apalagi kalau zaman sekarang yang mana semua orang berbicara, terutama di media sosial. Banyak sekali lafal-lafal yang itu pelanggaran berat. Juga lirik-lirik lagu yang itu kesyirikan akbar. Itu banyak itu. Walaupun lagu cinta-cintaan, justru itu banyak sekali mendewakan atau menghambakan diri, memperbudak diri pada cinta, memperbudak diri pada perempuan. Itu sesuatu yang banyak bertebaran di lirik-lirik lagu tanpa disadari oleh banyak kaum muslimin. Ya. Nah, dikatakan di sini oleh Syekh Sulaiman, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, "Lamma kana haqiqatu lafdhi as-salami as-salamata wal bara'ah wal khalas wan najata min asy-syarri wal 'uyub." Ketika hakikat lafal as-salam itu artinya, maksudnya adalah apa hakikatnya? As-salamah, keselamatan, al-bara'ah, pembebasan, al-khalas, pelepasan, wan najat, keselamatan, minasy-syarr wal 'uyub, dari keburukan dan aib. Fa idza qala al-muslim assalamu alaikum fa huwa du'aun lil musallam alaihi. Fa idza qala al-musallim, jika orang yang salam mengucapkan assalamu alaikum, maka itu adalah doa untuk orang yang disalamin, orang yang diucapkan salam. Jadi kalau Anda bilang assalamu alaikum, itu doa. Dan itu doa terbaik. Iya. Apa? Karena itu adalah talabun lahu an yaslama minasyarri kullih. Karena ketika kita ucapkan salam assalamualaikum, itu adalah permintaan kepada Allah agar orang ini selamat dari segala keburukan. Jadi kita mintanya ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mintanya pada Allah. Kita minta supaya orang yang kita salam ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu huwal matlubu minhu la al-matlubalah. Allah Azza wa Jalla adalah pihak yang kita minta darinya, bukan pihak yang kita mintakan untuknya. Bedakan. Kalau kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, berarti kita minta sama Allah supaya menyelamatkan orang yang kita salamin. Tapi kalau kita katakan assalamu ala Allah, maka itu seperti apa? Kita minta supaya Allah itu selamat. Gitu loh. Nah, itu mustahil. Itu mustahil. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam sahih Bukhari Muslim, dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah, qulna assalamu 'ala Allah min ibadihi. Assalamu 'ala fulan wa fulan." Dulu kita bersama Rasulullah di salat berjamaah. Kita mengatakan di salat kita, ya, kita mengatakan di salat kita di tahiyat gitu ya. Assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan, gitu sebut nama. Assalamu ala Allah min ibadihi. Lafal yang salah. Tapi para sahabat ketika itu mengucapkannya di salat mereka. Assalamu ala Allah min ibadihi. Sebenarnya lafal ini maksud dari sahabat ini adalah greetings. Kalau bahasa kita greetings, greetings kayak welcome, selamat pagi, selamat siang, assalamu ala Allah gitu. Jadi lafal seperti greetings, seperti penyambutan dan penghormatan. Maksudnya para sahabat itu baik, penghormatan kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamu ala Allah min ibadih, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Itu kalau diterjemahin kayak gitu. Ya, kalau terjemahan lepas kayak gitu ya. Assalamu ala fulan fulan. Keselamatan atas fulan dan fulan, yaitu malaikat ini, malaikat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan Allah, jangan.
Fa innallaha huwa as-salam. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia adalah as-salam. Di antara namanya adalah as-salam. Apa makna dari as-salam di antara nama Allah Azza wa Jalla as-salam? Apa maknanya? Makna pertama dari as-salam yaitu yang selamat dan lepas dari segala aib dan kekurangan. Ya. Jadi as-salam itu makna nama Allah Azza wa Jalla. Makna pertamanya yaitu selamat dan lepas dari segala kekurangan. Maksudnya selamat di sini yaitu tidak memiliki, tidak atau lepas dari segala kekurangan dan aib. Maka segala perbuatan Allah itu tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Oleh karena itu kebaikan dinisbatkan pada Allah, sementara keburukan tidak dinisbatkan pada Allah walaupun Allah menciptakannya. Begitu. Karena tidaklah ada keburukan di dunia ini yang Allah Ta'ala ciptakan, melainkan pasti ada hikmahnya. Berarti kebaikannya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna pertama. Makna kedua dari as-salam yang nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Ta'ala lah yang memberikan keselamatan. Maka pemberi keselamatan itu tidak diselamatkan. Pemberi keselamatan itu tidak diselamatkan. Dan itu adalah mutlak Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia memberi keselamatan itu terbatas. Yang kadang-kadang manusia yang memberi keselamatan tidak bisa diselamatkan juga. Misalnya kalau seseorang ada tenggelam atau dia nggak bisa berenang di laut, terus ada yang berusaha nyelamatin. Yang nyelamatin ini juga ikut kelelep karena kena badai atau semisalnya. Yang berusaha menyelamatkan pun nggak bisa diselamatkan. Itu makhluk manusia. Tapi Allah Azza wa Jalla yang menyelamatkan dan yang menciptakan keselamatan tidak diselamatkan. Karena itu Allah. Karena itu dia adalah Allah Azza wa Jalla. Gitu. Jadi dulu sahabat ada yang berkata assalamu ala Allah min ibadih. Yang maksudnya adalah greetings, tahniah untuk Allah dari hambanya. Tapi kan lafalnya pakai salam. Ya. Maka diingkari oleh Rasulullah SAW. Namun yang berikutnya assalamu ala fulan wa fulan, keselamatan atas fulan dan fulan disebutkan nama, itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW karena hak bisa boleh keselamatan atas fulan dan fulan itu boleh. Dan juga ini bisa distinbatkan dari ini bolehnya seseorang menyebut nama fulan atau nama fulan dalam doanya di dalam salat, boleh. Bolehnya menyebut nama orang di dalam salat. Sebagaimana juga Rasulullah pernah dalam salatnya, di qunutnya beliau melaknat beberapa orang yang ketika itu masih musyrik dengan nama-nama mereka disebut oleh Rasulullah SAW. Namun Allah Ta'ala kemudian ingkari dan tegur Rasulullah SAW akan itu. Yang Allah tegur bukan penyebutan namanya, melainkan yang Allah tegur adalah bentuk melaknat secara muayyan, secara spesifik kepada orang kafir. Adapun nama disebut dalam doa di dalam solat, selama itu doa kebaikan, maka itu dia tidak masalah. Tidak masalah. Walaupun dalam solat. Walaupun solat wajib. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mengucapkan assalamualaikum, ya. Maka kata Syekh Sulaiman, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ikhtalafa al-ulama'u fi ma'na as-salam al-matlub 'inda at-tahiyyah 'ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna salam yang kita ucapkan ketika tahiyat, yaitu ketika tahiyat di sini ya baik tahiyat di salat atau ketika greetings, ketemu antum, ketemu ikhwan, assalamualaikum gitu, ketemu saudara gitu, assalamualaikum. Makna assalamualaikum apa? Gitu. Ada dua pemaknaan. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya makna dari assalamualaikum adalah al-ismus salami alaikum, yakni makna adalah turunnya keberkahan nama assalam atas kamu. Turunnya keberkahan nama assalam atas kamu. Nama-nama Allah berkah. Maka makna pertama di sini kata para ulama, sebagian ulama, yakni turunnya berkahnya nama assalam atas kalian, atas engkau. Jadi engkau mendapatkan keberkahan nama Allah Azza wa Jalla as-salam.
Ya, begitu. Itu makna pertama. Ya. Ismus salami alaikum, yaitu nazalat barakatus mis salami alaikum. Semoga engkau mendapatkan keberkahan dari nama Allah Azza wa Jalla As-Salam. Itu makna pertama. Makna kedua, kata sebagian ulama lainnya, bahwasanya salam adalah masdar dari salam adalah masdar bermakna salamah, yaitu selamat. Yaitu selamat. Jadi assalamualaikum maka maknanya adalah keselamatan atasmu. Ini makna kedua dan ini yang lebih sahih. Dan ini yang lebih sahih dengan beberapa hal, beberapa alasan. Jadi makna pertama itu tidak sahih. Ya, nama Allah As-Salam betul, tapi pemaknaan assalamualaikum dengan artinya turun keberkahan nama Allah As-Salam atas kalian itu tidak sahih. Jadi yang sahih adalah maknanya selamat atas kalian. Dengan beberapa alasan. Alasan pertama, bolehnya mengucapkan salamun alaikum. Salamun alaikum tanpa alif lam, tanpa al, tanpa as. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Antum kan biasa gitu. Bahkan banyak deh. Assalamualaikum, Waalaikum. Itu nggak ada itu kayak gitu. Waalaikum, melek gitu nggak ada. Salam alaikum itu boleh. Malaikat ketika mereka memasuki rumah-rumah penghuni surga, kata mereka salamun alaikum, salamun alaikum. Enggak, Waalaikum, enggak. Salamun alaikum. Itu orang kita aja. Waalaikum. Ya. Assalamualaikum. Itu Cilangkap itu. Nah, jadi salamun alaikum itu boleh. Ini menunjukkan bahwa makna salam di sini keselamatan, bukan nama Allah As-Salam. Kenapa begitu? Karena ketika kalau As-Salam di sini dimaknai nama Allah, Assalamualaikum, As-Salam di sini adalah nama Allah, maka nggak boleh dong pakai salamun alaikum. Kenapa? Karena nama Allah, kalau memang itu nama harus pakai al di sini. Buktinya boleh salamun alaikum. Salamun alaikum. Kalau emang ini nama Allah harus pakai al. Tapi boleh kok nggak pakai al, berarti ini bukan nama Allah. Salamun alaikum. Salam alaikum. Antum kalau bilang salam tanpa al, boleh nggak masalah. Yang nggak boleh tadi dari huruf mim mulainya. Malaikum, Malaikum, nggak ada Malaikum ini. Askum, nggak ada askum. Walaupun makanya Anda nggak setuju dengan fatwa-fatwa yang menyatakan boleh disingkat salam atau salawat atau puji-pujian kepada Allah. Nggak, ini kurang beradab, kurang sopan. Hatta ada ulama atau ustadz yang memfatwakan, tetap kita katakan bahwasanya itu fatwa yang tidak untuk diikuti. Dan kalau antum ikuti udah ngaji sunnah, antum tetap mengikuti itu menjadi contoh buat orang-orang awam untuk berkutat seperti itu saja. Askum, urbub, barakallahu fi jadi brak gitu. Terus jazakallahu khair jadi jazak. Ini efek dari apa? Efek dari fatwa bolehnya menyingkat doa. Dengan alasan tulisan nggak apa-apa. Kenapa kalau tulisan nggak apa-apa, terus kemudian lisan nggak boleh? Boleh nggak kita? Ya akhi, masya Allah, ini enak banget kuenya. Jezek. Yang penting kan orang itu tahu, gitu. Alasannya gitu. Bahwa saya itu doa, nggak ada doa. Kalau antum berdoa, bukankah doa itu harus dengan adab? Ya, barakallahu fik, ya. Dengan adab, barakallahu fik itu kan adab. Ya. Kalau Allah musta'an gimana? ATN gitu. Sallallahu alaihi wasallam SAW, SWT dan seterusnya. Enggak. Ini semua doa. Doa harus dengan adab. Ya, tidak relevan seperti ini, ya. Taib. Jadi salamun alaikum boleh salamun alaikum. Alnya enggak ada. Enggak apa-apa. Berarti artinya suatu keselamatan atas kalian. Taib. Alasan kedua, kenapa ini maknanya selamat, bukan maknanya nama Allah, yaitu yang selamat, yang lepas dari keburukan. Assalamualaikum maknanya selamat. Yang alasan kedua, lihat sambungannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paham gak di sini? Lihat sambungannya. Alasan kedua, lihat sambungan assalamualaikum. Apa kemudian? Rahmatullah. Kemudian barakatuh. Salam, rahmat, barakah. Kalau misalnya salam di sini adalah nama Allah, kenapa disandingkan dengan rahmat dan berkah? Yang mana rahmat dan berkah bukan nama Allah? Ya. Gimana? Ya kan? Rasional kan? Jadi salam keselamatan atasmu, rahmat Allah untukmu, keberkahan dari Allah untukmu. Gitu. Justru nazamnya itu kurang cocok. Kalau misalnya turun keberkahan nama Allah assalam atasmu, rahmat untukmu. Enggak, ini kurang cocok. Yang ketiga berkah lagi. Maka yang sahih adalah pendapat kedua. Bahwa salam di sini maknanya keselamatan. Dan semua dari kita butuh selamat. Makanya kalau misalnya antum memang salam sama orang, bukan salaman. Kalau salaman itu shake hand. Bedakan antara shake hand dengan mengucapkan salam. Ada fikih masing-masing. Kalau mengucapkan salam, salam dengan lisan, dengan suara atau dengan tulisan untuk WhatsApp dan semisalnya. Kalau menjabat tangan itu ada sunnah tersendiri. Ya, sunnahnya kan kalau jabat tangan itu agak lama. Tapi sunnah ini terlupakan dan ditinggalkan. Apalagi kalau kita lihat sebagian orang kalau shake hand, jabat tangan, salaman, itu seuprit. Itu. Gitu. Anak ketemu beberapa ikhwan dari kalangan hijau walaupun bukan jemaah masjid hijau, ya. Itu anak salaman sama beliau-beliau itu. Kayak bukan mahram buat dia gitu loh. Emang nggak mungkin kita nggak mungkin nikah akhi gitu kan, tapi kenapa antum kayak bakal ditusuk di api neraka apa gimana kalau misalnya sentuhan anak pengen shake hand sampai gini loh dia cuma gitu. Subhanallah. Ya. Nah, ini kurang tepat karena sunnahnya shake hand gitu kan. Dan sunnahnya adalah lama gitu, maksudnya lama ini ada jeda gitu loh. Tapi kita nggak biasa kayak gitu kan, karena justru di Indonesia ketika ada jeda panjang salamannya itu jadi pikiran. Coba lama, antum pasti ini orang kayaknya ada maksud sama gue nih, curiga kan? Curiga. Wah, udah pak, enggak lah sunnahnya kayak gini. Ada apa ya? Enggak ada apa-apa. Kepikiran sampai rumah cerita sama orang tuanya, "Ma, tadi ada orang salaman sama saya jenggotan tapi lama banget." Apa dia mau transfer apa? Mau transfer ilmu apa gitu kan? Kekuatan atau apa gitu. Itu terjadi, kita karena enggak biasa dan enggak tahu sunnahnya. Ya. Dan ikhwan-ikhwan yang jenggotan paham sunnah ini kadang-kadang melakukan ini jadi bahan curiga buat orang. Iya. Bahkan sesama sunnah sendiri gitu loh. Gitu. Ya, tumben lama, antum udah lepas, akhi. Kenapa? Enggak apa-apa, sunnah kan gini. Beneran ini, anda nggak punya utang kan sama antum kan, gitu kan? Kok lama banget gitu kan? Kan nggak enak gitu, karena nggak tahu sunnahnya. Apalagi sama orang yang belum ngaji, yang awam nggak diginiin, udah pikir uring-uringan, wah ini kayak ada sesuatu nih, begitu. Itu ada fikih tersendiri untuk urusan shake hand atau jabat tangan. Kemudian salam tidak harus dengan jabat tangan. Ya. Salam sunnah, jabat tangan juga sunnah. Tapi masing-masing ada fikih tersendiri. Nah, adapun menjawab salam hukumnya wajib. Kalau menjawab salam, kalau kita disalamin secara muayyan itu spesifik antum seorang, maka yang ditayin, yang ditujukan ini wajib untuk menjawabnya. Tapi kalau ditujukan untuk barang-barangan, maka fardu kifayah. Mencukupi aja, enggak semuanya wajib. Sebagian aja. Kalau misalnya salamnya, maksudnya mengucapkan salam kepada akhwat atau ummahat, kalau seorang diri dan itu takut terjadi fitnah, maka enggak boleh salam. Tapi kalau keumuman beberapa itu maka boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengucapkan salam ke akhwat-akhwat yang sedang berkumpul. Ya. Dan kemudian Rasulullah memberikan
wasiat pada mereka itu boleh. Ya, selama terhindar dari fitnah, maka boleh seperti itu. Nah, begitu juga salam di salat. Karena salat itu diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Namun salam yang mana gitu loh. Karena kan salam di akhir salat itu ada beberapa. Pertama, salam mengatakan assalamu alayka wa ala At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka wa ala badal salihin. Assalamu alayna. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala badal salihin. Ini salam juga, ini salam. Tapi bukan salam yang ini. Assalamu alayna wa ala badal salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Antum belum tasyahud, akhi. Ya. Nah, salam yang maksud adalah mengucapkan salam khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Taib, ini namanya salam. Dan yang namanya salam itu bukan nengok, bukan iltifat. Iltifat itu nengok. Nengok itu bukan salam. Yang rukunnya adalah salamnya, mengucapkan salamnya. Dan ulama beda pendapat nih. Karena dalam mazhab Syafi'i, satu salam udah cukup. Itu rukunnya. Dalam mazhab Hanbali, dua-duanya salam. Salam 2 kali, kanan kiri. Ini beda pendapat. Dalam mazhab Abu Hanifah juga disebutkan bahwasanya salam akhir itu tidak rukun, bukan rukun. Jadi kalau nggak salam nggak apa-apa. Itu beda pendapat dari ulama. Tapi yang sahih adalah wallahu alam di mazhab Hanbali yaitu 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai baru salat. Kalau dalam mazhab Syafi'i 1 kali salam udah selesai salat. Artinya kalau assalamualaikum warahmatullahi, habis itu kentut sah salatnya. Iya, tapi kalau dalam mazhab Hanbali assalamualaikum warahmatullahi, mau kentut tahan dulu, antum Hanbali mazhabnya. Iya. Kayak dibilang ana untuk sementara Syafi'i dulu enggak apa-apa ya. Ya, begitu. Ya itu khilafiyah di antara masalah ini, tapi yang sahih adalah selesaikan ini. Dan kalau imam selesai salam pertama, belum salam kedua, bagi mazhab Hanbali yang masbuk nggak boleh diri dulu, nunggu setelah selesai salam kedua. Maka itu yang sebagian untuk amalkan sebagai keluar dari khilafiyah. Imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru antum diri. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, antum diri. Ada bocil-bocil yang fastabiqul khairatnya keterlaluan. Belum imam salam selesai, assalamualaikum, udah pada kabur karena dari tadi bercanda semua, takut diomelin sama orang-orang tuanya gitu. Itu mereka enggak punya, mereka bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Hambali itu. Sururi mereka. Karena surur artinya having fun. Ya gitu. Tapi mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Tadi yang kita bahas tentang masalah assalamu Allah, maka itu enggak boleh, dan yang boleh adalah yaitu assalamualaikum, itu baru boleh. Assalamu ala ibadillahi sholihin itu boleh. Adapun assalamu ala Allah itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam, yaitu namanya As-Salam karena Dia yaitu Allah Azza wa Jalla terbebas dari segala aib dan kekurangan, serta Dialah yang menciptakan keselamatan, maka Dia tidak diselamatkan. Semoga kajian yang bermanfaat baik secara tazkiyatun nufus, akidah atau lainnya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.